Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Selamat berjumpa kembali di kelas kimia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tata nama zat kimia. Tata nama zat kimia adalah materi pengantar sebelum kita masuk ke pembahasan hukum dasar dan persamaan kimia. Baik, kita mulai saja. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, menerapkan hukum-hukum dasar dan persamaan kimia, dan yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar dan persamaan kimia. Submateri yang akan Ibu sampaikan pada video kali ini adalah tata nama molekul unsur, tata nama senyawa anorganik, sederhana, dan tata nama senyawa organik. Tujuan dari pembelajaran kali ini, di akhir pembelajaran kalian semua diharapkan mampu memahami tata nama zat kimia dan dapat menentukan nama dari suatu zat kimia. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah tata nama molekul unsur. Yang dimaksud dengan molekul unsur adalah molekul yang tersusun dari satu jenis unsur. Kalian tentunya masih ingat apa yang dinamakan dengan unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Untuk tata nama molekul unsur itu sendiri diambil dari nama unsur tersebut. Nah, molekul unsur sendiri terbagi menjadi dua. Ada molekul diatomik dan juga molekul poliatomik. Apa itu molekul diatomik dan poliatomik? Untuk molekul diatomik, ini molekul yang hanya terdiri dari dua unsur. Seperti contoh berikut ini. Ada molekul H2 mempunyai nama hidrogen. Dan ada molekul O2 mempunyai nama oksigen, sesuai dengan nama masing-masing unsurnya. Kemudian di sini ada juga molekul poliatomik. Nah, molekul poliatomik adalah suatu ion yang terdiri dari satu molekul dengan atom-atom berikatan kovalen atau dari suatu kompleks logam yang dapat dianggap bertindak sebagai suatu unit tunggal dalam konteks kimia asam basa atau dalam pembentukan garam. Sekarang kita masuk pada aturan tata nama senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen biner adalah senyawa yang tersusun dari dua jenis unsur non-logam melalui ikatan kovalen. Ikatan kovalen sendiri ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk mengingat kembali silahkan kalian buka lagi materi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum masuk pada aturan penamaan senyawa, kita perlu mengetahui aturan penulisan senyawa kovalen biner terlebih dahulu. Di sini sudah Ibu tuliskan. Penulisan senyawa harus mengikuti urutan berikut. Ada urutan unsur-unsur yang harus diperhatikan. Di sini bisa kita lihat untuk contohnya ada senyawa HCl. Penulisannya nama H diikuti dengan nama Cl. Bisa dilihat pada urutan yang di atas, urutan unsur H itu lebih dulu dibanding Cl. Maka penulisannya H terlebih dahulu baru Cl. Sama dengan senyawa ClF. Unsur Cl itu lebih dulu dibanding unsur F, maka ditulislah dengan ClF. Kemudian ada aturan penamaan senyawa kovalen biner. Nah, penamaannya itu dimulai dari nama non-logam pertama, diikuti nama non-logam kedua, kemudian diberi akhiran ida
pada non-logam kedua. Contoh di sini, HCl dinamakan hidrogen klorida. H untuk hidrogen, klor untuk Cl diberi akhiran ida. Kemudian ada lagi senyawa ClF, dinamakan dengan klorin fluorida. Klorin untuk Cl, fluor untuk F diberi dengan akhiran ida. Ada satu lagi aturan untuk senyawa kovalen biner. Di sini dituliskan, jika dua jenis logam dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka digunakan awalan Yunani sesuai angka indeks dalam rumus kimianya. Nah, untuk awalan Yunani yang dimaksud tadi, itu bisa kita lihat pada tabel yang sudah ada pada slide. Bisa dilihat, di sini dituliskan 1 itu disebut mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Sekarang kita lihat contoh penulisannya. Di sini dituliskan ada rumus kimia dan juga namanya. Untuk rumus kimia PCl3, kita ambil contoh ya. Di sini atom P itu cuma 1, maka diberi nama fosfor. Kalau untuk atom atau unsur yang berjumlah 1, itu kata mono, awalan mono tidak usah dituliskan. Jadi langsung sebut namanya saja. Karena di sini atom P cuma 1, maka ditulislah fosfor. Sekarang kita lihat atom Cl itu jumlahnya ada 3. Lihat lagi untuk awalan Yunani, angka 3 itu disebut tri. Maka di depan nama atom klor itu diberi kata tri, menjadi triklorida. Akhiran ida tetap harus ada pada unsur non-logam kedua. Sekarang kita lihat untuk contoh yang lain. Di sini ada rumus kimia CO. Untuk atom C itu jumlahnya cuma 1, maka ditulislah dengan nama karbon saja. Nah, ini pengecualian kalau atomnya atau unsurnya berada di belakang unsur pertama, maka kata mono untuk menunjukkan angka 1 itu harus tetap dituliskan. Seperti contoh ini, CO, maka ditulis karbon monoksida. Pembahasan selanjutnya mengenai tata nama senyawa ion. Nah, untuk senyawa ion itu terbentuk dari kation dan anion. Apa itu kation dan anion? Kation adalah atom bermuatan positif, sedangkan anion adalah atom bermuatan negatif. Kemudian untuk tata namanya, untuk aturan tata namanya, ini menyebutkan nama kation terlebih dahulu diikuti dengan nama anion. Aturan berikutnya, jika suatu unsur membentuk lebih dari satu jenis kation, jumlah muatan kationnya harus dituliskan sesudah nama kation dalam kurung angka Romawi. Kemudian baru menyebutkan nama anionnya. Aturan yang ketiga, untuk senyawa yang terdiri dari kation poliatom dan anion monoatom atau poliatom, penamaan dimulai dari nama kation poliatom diikuti nama anion monoatom atau poliatom. Nah, di sini sudah Ibu siapkan tabel nama-nama
kation dan juga tabel nama-nama anion. Bisa nanti kalian lihat apa-apa saja yang termasuk kation dan apa saja yang termasuk anion. Kita masuk pada contoh penamaan untuk senyawa ion. Nah, pada tabel ini itu sudah dituliskan beberapa senyawa ion yang sudah disusun dan sudah diberi nama. Pada slide sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa penamaan senyawa ion itu diawali dengan menyebutkan nama kation diikuti dengan nama anion. Kita ambil contoh senyawa NaOH. Senyawa NaOH kalau kita uraikan itu menjadi Na+ untuk kation dan OH- untuk anion. Na+ itu mempunyai nama natrium, sedangkan OH- berdasarkan tabel pada slide sebelumnya itu mempunyai nama hidroksida. Maka nama untuk senyawa NaOH adalah natrium hidroksida. Begitu juga untuk senyawa-senyawa atau rumus kimia yang lain seperti KCN, KMNO4, Al2SO4 3 kali. Itu penamaannya kation terlebih dahulu baru anion. Nah, untuk senyawa FeNO3 3 kali ini karena berdasarkan tabel kation yang ditampilkan tadi, Fe mempunyai 2 muatan, yaitu +3 dan +2. Nah, untuk senyawa yang ini, Fe mempunyai muatan +3. Berdasarkan aturan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau muatannya lebih dari 1 untuk kationnya, maka muatan kationnya dituliskan dalam bentuk angka Romawi di antara nama kation dan nama anion. Di sini Fe itu mempunyai nama besi. Kemudian muatan Fe adalah +3, maka ditulislah angka 3 dengan huruf Romawi. Kemudian NO3- itu mempunyai nama nitrat. Jadi untuk senyawa ini namanya adalah besi 3 nitrat. Kemudian untuk contoh berikutnya, untuk senyawa yang terdiri dari kation poliatom dan anion monoatom atau poliatom, penamaan dimulai dari nama kation poliatom diikuti nama anion monoatom atau poliatom. Seperti contoh pada tabel ini. NH4Cl dinamakan dengan amonium klorida. Kemudian NH4Cn dinamakan dengan amonium sianida. Untuk contoh berikutnya bisa kalian lihat pada slide. Tata nama yang terakhir adalah tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa-senyawa karbon dengan sifat tertentu. Sedangkan untuk tata namanya sendiri, itu senyawa organik mempunyai tata nama khusus yang akan kita bahas pada semester yang akan datang. Nah, di sini Ibu berikan beberapa contoh senyawa organik yang sudah umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya CH4 yang mempunyai nama metana atau gas alam. Metana adalah salah satu bahan yang penting dalam pembangkit listrik dengan cara membakarnya dalam gas turbin atau pemanas uap. Nah, metana sendiri dalam bentuk gas alam terkompresi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan telah terbukti juga sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil lain.
macam bensin atau diesel misalnya. Kemudian contoh yang lain adalah CH3COOH atau yang kita kenal sebagai asam asetat atau cuka. Untuk pertemuan kali ini, kita bisa buat kesimpulan, tata nama zat kimia terbagi menjadi 3. Yang pertama, tata nama molekul unsur. Yang kedua, tata nama senyawa anorganik sederhana, yang terbagi menjadi tata nama senyawa kovalen biner dan tata nama senyawa ion. Dan yang terakhir, tata nama senyawa organik. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and be helpful.